Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat untuk kami, yakni orang tua, supaya bisa menerima kenyataan dari ditinggalkan anak kami yang telah dipanggil Allah. Karena setiap saat selalu ingat anak, baik dari foto maupun barang-barang anak kami, Ustaz. Coba ini terus dijelaskan sejak dulu. Ya. Al-Baqarah 155 sampai 157. Mari kita baca ayat itu dengan mata hati. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Bapak Ibu insya Allah sudah paham. Dalam ayat ini ada huruf lam yang berfungsi sebagai penguat, dan ada huruf nun yang atasnya ada syiddah. Itu nunut taukid, nun yang berfungsi sebagai penguat juga. La-nya tadi wala, la di situ lam taukid, berfungsi sebagai penguat. Menguatkan apa? Menguatkan informasi yang Allah sampaikan. Karena di sini Allah menggunakan dua huruf penguat, maka makna ayat ini dua kali sesungguhnya. Sungguh. Padahal kalau Allah yang menyampaikan sebetulnya tidak butuh huruf penguat. Karena informasi dari Allah sudah sangat kuat, pasti sangat kuat. Tetapi Allah gunakan sampai dua huruf penguat. Tujuannya apa? Biar yang menerima informasi itu bisa memahami dengan baik bahwa informasi itu betul-betul sangat kuat karena datangnya dari Allah. Wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian. Siapa yang diuji? Hamba-hamba Allah yang telah menyatakan keimanannya. Karena dalam ayat lain disebutkan di Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu, Bapak Ibu sudah hafal, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah dengan menyatakan keimanannya tanpa Allah uji?
Sungguh walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Ujian itu tujuannya untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah mengetahui siapa yang imannya shadiq dan siapa yang imannya kadzib. Bukan berarti Allah belum mengetahui. Allah sudah maha mengetahui. Bahkan sebelum ujian itu diturunkan Allah pada hambanya yang ngaku iman, Allah sudah maha mengetahui. Tetapi dengan ujian itu, seorang hamba yang telah menyatakan keimanannya, dia bisa menjadi tahu bahwa imanku tenanan atau imanku ini hanya setengah-setengah. Atau imanku ini dusta. Lah, ujian dari Allah itu dua macam, kebaikan dan keburukan. Sayangnya kita tidak bisa memilih ujian. Kita tidak bisa, ya Allah, uji saya dengan kenikmatan harta benda, ya Allah. Saya pasti lulusnya, ya Allah, kalau Engkau uji dengan kekayaan. Belum tentu. Ya Allah, uji saya dengan kenaikan pangkat, pasti saya lulus. Kalau saya diuji, Engkau uji dengan PHK, kemelaratan, saya pasti tidak lulus, ya Allah. Kita tidak bisa memilih ujian itu. Yang ada, karena telah menyatakan keimanan, konsekuensinya harus siap diuji oleh Allah. Apapun ujiannya, baik dengan kesenangan maupun dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, di ayat ini terkait dengan pertanyaan tadi, ini macam-macam ujian yang tidak menyenangkan. Karena biasanya manusia itu menganggap itu ujian kalau hal itu tidak menyenangkan. Tapi kalau hal itu menyenangkan, banyak manusia yang lupa bahwa hal yang menyenangkan itu juga ujian dari Allah. Biasanya manusia itu kalau diuji dengan hal yang menyenangkan, dia lupa dengan Allah. Paling banter hanya ngucap alhamdulillah pada waktu itu. Dapat kenaikan gaji, alhamdulillah, hanya pada waktu itu. Kenaikan pangkat, alhamdulillah, hanya pada waktu itu. Sehingga lupa bersyukur. Kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan pendapatan, penghasilan, usahanya laris, dia lupa bersyukur. Paling hanya ngucap alhamdulillah, tetapi tidak mengikuti ucapan alhamdulillah dalam perbuatannya. Ya, dengan menggunakan kenaikan pangkatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu syukur yang hakiki di sisi Allah. Dengan menggunakan kenaikan pendapatannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kegiatan sabilillah, itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Karena syukur nikmat di sisi Allah itu menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang Allah gariskan. Lah, manusia itu biasanya ingat Allah kalau diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Begitu mendapat ujian yang tidak menyenangkan, langsung mendekat kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, ya. Tujuannya biar segera terlepas. Makanya Bapak atau Ibu yang bertanya ini, untuk kita semuanya, sudah menjadi konsekuensi kita sebagai hamba yang telah mengikrarkan keimanan, pasti akan diuji. Ujian dalam ayat ini disebutkan oleh Allah macam-macam ujian keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi,
rasa takut, rasa khawatir. Itu kan tidak menyenangkan. Rasa takut, rasa khawatir itu kan menjadikan hati gelisah, tidak menyenangkan. Kemudian walju, lapar. Ada yang diuji dengan kelaparan. Mungkin kita tidak diuji dengan kelaparan, tetapi tidak bisa lepas dari ujian berikutnya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Mungkin kita kecukupan harta karena Allah, tetapi tidak bisa lepas dari ujian berikutnya. Wal anfus, wa naqsim minal anfus, kan begitu, kekurangan jiwa. Lah ini semua manusia tidak bisa lepas dari ini. Baik anak-anak yang sangat kita cintai, darah daging kita, itu akan satu persatu dipanggil oleh Allah. Begitu pula kita sebagai orang tua sangat disayangi, dicintai oleh anak-anak, kita pun juga akan dipanggil oleh Allah. Semua anggota keluarga yang kita cinta, karib kerabat yang kita cinta, yakinlah dalam hati satu persatu akan berpulang kepada Allah. Itu kekurangan jiwa. Itu ujian iman, ujian takwa. Dan itu membuktikan pembersamaan keluarga yang kita cintai di dunia itu sifatnya hanya sementara. Tapi pembersamaan Allah itu yang kekal, abadi. Kemudian ujian berikutnya wassamarat, kekurangan buah-buahan. Jangan hanya dimaknai letterlek buah-buahan saja. Bagi orang yang tidak senang buah, dia akan tidak tersentuh dengan ayat ini. Wah, buah-buahan, wah aku rasa seneng buah, aku senengnya gorengan. Berarti tidak terkena ujian ini. Maksud wassamarat di situ, ya. Jadi kekurangan hasil yang sudah diusahakan. Sudah bekerja dapat hasil, tiba pulang-pulang di tengah jalan hasilnya dirampok wong. Bekerja dapat hasil, bisa beli mobil, mobilnya dimaling uang, sehingga buah dari usahanya itu hilang. Bisa bangun rumah dan isinya bagus, tiba-tiba kebakaran, habis semuanya, sehingga buah dari usahanya menjadi ludes. Itu kekurangan buah-buahan, buah dari usaha. Bukan hanya buah-buah bangsa apel, jeruk, anggur. Nah itu bagi yang tidak suka buah, ayat ini nggak ngefek, no. Saya nggak suka buah. Ada nggak yang tidak suka buah? Ada. Nggak percaya anak-anak jenengan generasi milenial itu banyak yang tidak suka buah. Apapun ujian yang tidak menyenangkan terkait dengan pertanyaan, putra tercinta telah dipanggil oleh Allah. Ingat, semua yang ada pada kita ini hanya titipan dari Allah. Jangankan anak-anak kita, nyawa kita sendiri pun itu juga titipan dari Allah yang satu saat akan diambil balik oleh Allah. Karena hanya titipan dari Allah. Kita ini hanya dititipi, bukan pemilik yang hakiki. Yang maha memiliki anak-anak kita itu Allah, bukan kita. Kita hanya dititipi untuk mendidik, merawat, membimbing ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau satu hari anak-anak kita dipanggil oleh Allah, Sang Maha Pemilik yang sesungguhnya, kewajiban kita ikhlaskan itu. Nah, bagaimana sikap kita tatkala anak kita sudah
dipanggil oleh Allah. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila diuji dengan musibah, dia istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau kita sudah istirja seperti itu, maka tidak ada yang perlu dirisaukan lagi. Sesungguhnya semua yang ada pada kami itu milik Allah. Itu kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah lah kami semua akan kembali. Bahwa kami ini milik Allah. Semua yang ada pada kami itu milik Allah. Baik anak, harta benda, pekerjaan, kesehatan, nyawa yang ada di badan ini, itu semuanya milik Allah. Maka saat kita diuji oleh Allah dengan meninggalnya putra putri buah hati kita yang sangat kita cintai, segera istirja. Kembalikan semuanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Kalau itu bisa dilakukan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah dan akan mendapatkan rahmat yang melimpah dari Allah. Dan mereka orang yang benar-benar menjalankan petunjuk Allah. Maka tidak perlu risau. Kalau ingat itu wajar. Begitu ingat, doakan. Ingat, doakan. Jangan dilupakan. Anak atau keluarga kita yang sudah meninggal, pulang pada Allah, jangan pernah kita lupakan. Kalau kita lupakan, potensi besar kita tidak mendoakan. Tetap diingat, namun tidak menjadikan kita meratap, tidak menjadikan kita ngelokro, tidak menjadikan kita putus asa. Kita mengingat keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu, itu agar kita terus tanpa lelah mendoakan. Maka bapak atau ibu bersabar. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, janji Allah, innallah ma'as sabirin. Allah hanya akan bersamai hambanya yang bersabar. Kalau tidak sabar, ya tidak akan dapat pembersamaan dari Allah. Rugi kita. Karena biar bagaimanapun, keluarga kita akan meninggal. Kalau kita sampai tidak bisa bersabar, sudah ditinggal keluarga tercinta, ditinggal pula oleh Allah. Karena kita tidak bisa sabar, maka rugi. Khasirnad dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia ditinggal keluarga tercinta terlebih dahulu, di akhirat dicap oleh Allah sebagai hamba yang tidak bersabar, suudzon pada Allah. Ya Allah, saya sudah taat padamu ya Allah, sholat 5 waktu berjamaah, sholat sunnah, puasa sunnah, haji, umrah sudah aku lakukan, tapi kenapa anakku engkau ambil ya Allah? Kata Allah, jone anakmu, kowe lho tak jikok. Jone anakmu, kowe sedelongkat juga tak ambil. Maka istirja sudah. Kalau sudah istirja, maka tenang hati. Kita meyakini bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Semua yang melekat pada kita ini itu milik Allah dan kita hanya dititipi oleh Allah. Masa kalah sama tukang parkir? Tukang parkir itu dititipi mobil yang bagus-bagus. Begitu diambil pemiliknya tukang parkir ya orang gondeli.
Ojo iki beneng kene. Ya toh? Itu logika sederhananya kan seperti itu. Tukang parkir itu dia menjaga mobil yang bagus-bagus. Begitu pemiliknya datang mengambil mobilnya, tukang parkirnya yo terus orang nangis geru-geru itu yo ndak. Lu ngapa kok nangis lah kayak mobilnya digawa mulih itu kan ndak. Ikhlas itu tukang parkir ya. Masa iya kita kalah ya? Tukang parkir saja bisa, mobil yang dititipkan padanya diambil pemiliknya itu juga diberikan. Masa kita yang menitipkan pada kita itu Allah yang maha segalanya, Allah yang maha memiliki segalanya. Masa sang pemilik segalanya mengambil titipannya kita tidak rela? Kalau kita tidak rela, potensi kita tidak sabar, potensi kita meratap menyalahkan Allah. Sudah kehilangan anak, kehilangan pembersamaan dari Allah, kehilangan keberkahan dan rahmat dari Allah karena tidak sabar, rugi dunia, rugi akhirat. Ya, maka sabar Ibu ya. Ini ujian keimanan dan ketakwaan. Ini yang mendapat bimbingan dari Allah seperti ini hanya hambanya yang beriman. Hambanya yang tidak beriman tidak dapat bimbingan seperti ini. Yang tidak beriman ya banyak yang meratap ini itu dan lain sebagainya, meraung-raung. Kenapa? Karena tidak tahu harus bagaimana. Kehilangan putra tercinta, makanya ya meratap, meraung-raung dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyakiti dirinya, mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, hanya gara-gara anaknya meninggal dunia. Itu karena mereka tidak tahu, nggak ada pedomannya. Maka wajarlah kita hamba Allah yang beriman punya pedoman Quran dan Sunnah, petunjuk dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah. Maka saat diuji dengan kematian keluarga, sedih boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan, terus putus asa, ngelokro, nggak semangat, nggak mau makan dan lain sebagainya. Jenengan ngelokro atau tidak ngelokro, kecuali ya kalau jenengan putus asa, mutung nggak mau makan karena sedih, kemudian anaknya hidup lagi, nah itu boleh dilakukan. Lah kita nggak makan, nggak semangat, nggak mau kerja lagi, ternyata anak kita juga tidak hidup lagi kok. Maka satu-satunya jalan sabar karena Allah. Tanamkan dalam hati, ini ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Dengan ujian ini Allah hendak mengangkat derajatku tinggi-tinggi di sisinya. Dan yakinkan dalam hati, janji Allah nyata adanya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Ya, ada lagi?